guna melaksanakan taklim dalam rangka menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan dan hidayahnya kepada kita sekalian untuk senantiasa istiqomah dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah yang kafah, yang betul-betul sempurna. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perang Uhud, perang yang dalam sejarah terkalahkan. Dalam sejarah perang Rasulullah, perang Uhud ini adalah perang yang terkalahkan oleh musuh Rasulullah. Karena ada 50 pasukan yang tidak taat perintah, yaitu pasukan pemanah yang posisinya ada di atas gunung. Diperintahkan oleh Rasulullah jangan bergerak sebelum ada perintah dari Rasulullah. Ternyata ketika peperangan itu berlangsung, kemudian pasukan Islam mundur mengambil strategi. Orang-orang kafir Quraisy mengambil strategi lain, yaitu membuang seluruh bekal perangnya, sehingga bekal perang itu berceceran di jalan, dan kemudian pasukan yang ada di atas gunung, pasukan pemanah sebanyak 50 orang turun berebut mengambil harta benda itu. Ketika pasukan itu turun, maka pasukan kafir Quraisy langsung berputar mengambil dari belakang, menyerang pasukan Rasulullah. Otomatis Rasulullah terkalahkan akhirnya karena posisinya diserang dari belakang. Sampai paman Rasulullah meninggal dunia yang bernama Hamzah. Setelah perang Uhud selesai, umat Islam itu pecah. Tidak solid lagi dalam kebersamaan. Bahkan Rasul sendiri dalam hatinya mengancam atau berniat akan balas dendam. Kata Rasulullah, 1 nyawa pamanku terbunuh akan saya balas 30 nyawa kaum musyrikin. Sementara sahabat-sahabat yang lain ada yang dendam dengan sahabat yang lainnya, ada yang dongkol, ada yang kesel, ada yang marah karena ada sebagian pasukan yang tidak taat kepada Rasulullah sehingga perang itu menjadi kalah. Maka turunlah ayat untuk kembali menyatukan supaya solid umat Islam dalam kondisi yang terkalahkan itu. Surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Allah di sana menggambarkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, kata Allah, wasari'u, bersegeralah kalian, berlomba-lomba, berpacu untuk melakukan evaluasi diri, koreksi diri, memperhatikan kesalahan-kesalahan dirinya, ila maghfiratin, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu mendendam pada orang lain, koreksi diri untuk apa? Ila maghfiratin mir rabbikum, untuk mencapai, mendapatkan ampunan dari Allah dan surga Allah, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, yang luasnya seluas bumi dan langit. Kita mungkin ada yang punya rumah luas,
luasnya rumah seperti itu aja kita sudah merasakan betapa bahagianya dan betapa leganya hidup. Jangan rumah yang sampai 1.000 atau 5.000 meter milik kita. Ada yang punya rumah hanya 60 meter atau bahkan ada yang 55 meter. Dia merasakan luasnya sebuah kehidupan dalam lingkungannya. Tapi ini digambarkan oleh Allah, arduhas samawati wal ard, luasnya seperti luasnya langit dan bumi, sejauh pandangan manusia melihat. Uiddat lil muttaqin. Surga yang seperti itu, yang luasnya seluas langit dan bumi itu, uiddat lil muttaqin, kata Allah, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, orang yang bertakwa itu orang yang dekat dengan Allah, yang tidak pernah lagi dipanggil. Tapi orang yang masih jauh, beriman, dia yang dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah. Kutiba alaikum, diwajibkan atas engkau untuk melaksanakan ibadah puasa. Dipanggil kemudian diperintahkan. Tapi orang yang bertakwa sudah dekat dengan Allah, dia tidak lagi mendapatkan perintah, yang ada janji-janji dari Allah. Ibarat kita, orang sudah dekat dengan kita, tidak pernah lagi dipanggil. Maka kemudian tinggal berjanji. Ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini untuk kamu. Tidak lagi istilah janji-janji di situ. Tidak ada lagi istilah panggilan, tapi janji yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang bertakwa itu? Ini kaitannya dengan bagaimana soliditas kita. Orang yang bertakwa ternyata digambarkan oleh Al-Quran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Pertama, ciri orang yang bertakwa digambarkan oleh Allah, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Keadaan lapang, harta kita lebih dari yang kita butuhkan. Keadaan sempit, harta kita kurang dari kebutuhan kita. Dalam keadaan lapang kita bersedekah, berinfak untuk kebutuhan perjuangan agama, untuk sosial, untuk kemanusiaan dan sebagainya. Tapi ada orang yang dalam keadaan sempit dia masih berpikir untuk sedekah dan berinfak. Bahkan ada orang yang kemudian ngomong, mohon maaf, saya sudah tidak punya apa-apa kecuali jam tangan. Bisakah jam tangan saya ini dijual, kemudian uangnya untuk infak itu? Sampai seperti itu. Saya punya tetangga PNS, pensiunan PNS, golongan 2, tinggalnya di asrama, rumahnya sangat sederhana. Sekarang setelah pensiun dia jual pulsa. Jual pulsa sekarang itu sudah susah, karena orang sudah bisa pakai HP masing-masing untuk membeli pulsa dari dalam HP itu sendiri dengan SMS banking. Tapi dia tetap jual pulsa, keliling dari rumah ke rumah di asrama itu. Uangnya kadang-kadang 5.000, ada yang 2.000, ada yang 10.000, lecek. Tapi setelah jual pulsa, dalam keadaan tidak punya apa-apa itu, dia sedekahkan ke masjid. Ketika masjid mengumumkan butuh karpet atau butuh apa, ini sedekah saya. Sampai pengurus masjid melelehkan air mata. Betapa orang ini begitu dalam keadaan sempit, dia masih berpikir untuk berinfak, sedekah. Nah, Allah mengatakan ciri orang yang bertakwa, berinfak dalam keadaan lapang, termasuk berinfak dalam keadaan sempit. Kalau lapang wajar kita. Sekarang dalam keadaan sempit kita berinfak. Masya Allah. Ketika ditanya apa yang dirasakan oleh Bapak mau berinfak seperti itu, dia bilang, saya merasakan ketenangan, saya merasakan kepuasan. Hidup saya tidak ada lagi beban setelah saya berinfak.
pikiran saya blong, kehidupan keluarga saya tenang dari berinfak itu. Subhanallah. Maka wajar kalau pahala infak itu sangat besar sekali, pahala sedekah sangat besar sekali. Saking besarnya itu sahabat Sya'ban ketika meninggal dunia ditanya istrinya oleh Rasulullah, apa wasiat sahabat Sya'ban? Tidak ada ya Rasulullah, kecuali 3 hal. Dia berteriak. Kenapa tidak semua? Kata dia. Kenapa tidak yang paling bagus? Dan kenapa tidak lebih jauh lagi? Istrinya tidak tahu kenapa sahabat Sya'ban ngomong seperti itu. Ternyata ketika sahabat Sya'ban bilang mau meninggal dunia, kenapa tidak semua? Sahabat Sya'ban itu ahli sedekah. Dia miskin, tapi setiap mau makan, orang Arab itu makannya roti. Rotinya disobek jadi 2, separuh diberikan kepada orang lain, separuh dia makan. Tapi begitu melihat mau meninggal dunia, ditunjukkan pahala sedekah begitu besar, sahabat Sya'ban berteriak, kenapa tidak saya berikan semua? Kalau tahu begitu besar pahalanya seperti ini, saya berikan semua sedekah itu. Lalu dia bilang, kenapa tidak saya berikan yang terbaik? Sahabat Sya'ban itu satu ketika keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat subuh. Di luar dingin sekali. Dia tidak kuat menggunakan jaket satu. Kemudian dia masuk lagi mengambil jaket yang lain. Ditumpangilah jaket itu. Dia berangkat ke masjid. Di tengah-tengah jalan bertemu dengan seorang tua yang sedang kedinginan, sudah tidak bisa mampu berbuat apa-apa lagi. Sahabat Sya'ban membuka satu jaketnya yang jelek, diberikan kepada orang yang kedinginan itu. Kemudian bersama-sama berangkat ke masjid. Ketika meninggal dunia, sahabat Sya'ban berteriak, kenapa tidak saya berikan yang bagus? Kalau begitu melihat pahalanya begitu besar. Teriak Sya'ban. Dan Sya'ban berteriak lagi, kenapa tidak lebih jauh lagi? Dia ahli jamaah. Jarak rumahnya dengan masjid itu ditempuh 2 jam. Ternyata setiap langkah itu kafaratun lidzunub, menghapus dosanya dan mengangkat derajatnya. Begitu dilihat dia pahala dari ibadah berjamaah, salat berjamaah begitu besar, maka sahabat Sya'ban kembali berteriak, kenapa tidak lebih jauh lagi rumah saya? Hadirin rahimakumullah. Ciri orang yang bertakwa, bersedekah, berinfak, baik saat lapang apalagi saat sempit. Ini kemudian kalimat untuk bersedekah, berinfak ini supaya menghibur sahabat-sahabat Rasulullah, jangan sampai dia beriri, bertengkar hanya karena sahabat yang lain rebutan harta tadi. Infakkan. Tidak cukup ternyata untuk menginfakkan. Maka yang kedua digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan marahnya. Rasul waktu itu marah karena pamannya meninggal dunia sebagai syuhada, sampai dia akan bilang, akan saya balas, marah. Sahabat-sahabat yang lain saling marah karena kalah perangnya dan karena ada pasukan yang tidak taat. Maka Allah memberikan bimbingan, wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa mencegah marahnya, dia adalah ciri orang yang bertakwa. Apa cukup? Tidak ternyata. Wal 'afina 'anil nas. Kemudian kita bisa memaafkan kesalahan orang lain. Memberikan infak, mencegah marah. Kita bisa marah dan waktunya marah, bahkan kita punya posisi untuk menang dalam marah itu, baik kepada anak buah atau kepada yang lain. Tapi kita bisa mencegahnya. Itu ciri yang bertakwa. Dan kemudian wal 'afina 'anil nas, memaafkan segala kesalahan orang lain. Apa itu cukup? Ternyata tidak. Allah kemudian menutup ayatnya,
Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Artinya apa? Meskipun kita sudah menginfakkan harta kita, kemudian kita mencegah marah kita, kemudian kita memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, setelah itu kita berbuat baik kepada orang yang berbuat salah tadi. Di situ umat Islam kemudian kembali menjadi kuat, soliditasnya semakin erat. Karena dibangun oleh mental akhlak yang mulia ini, yaitu memaafkan, menafkahkan, dan kemudian mencegah amarahnya. Dan ditinjak lanjuti dengan perbuatan yang baik. Hadirin rahimakumullah. Ini yang digambarkan oleh Allah dalam ayat yang lain, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Hanya dengan rahmat Allah yang dititipkan kepada setiap kita untuk disebarkan kepada yang lain, berupa pengendalian marah, memberikan maaf kepada yang lain, memberikan nafkah, semuanya adalah bentuk rahmat yang dititipkan oleh Allah kepada kita untuk disebarkan kepada yang lain. Kata Allah, lintalahum, kalian solid dalam hidup, kalian kuat dalam hidup. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi, kalau saja hatimu keras, sombong, congkak, angkuh, tidak mau memaafkan orang lain, tidak bisa mencegah marahmu kepada orang lain, dan tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, lam faddu min hawlik, kata Allah, niscaya kalian akan bercerai-berai, rusak, tidak solid lagi, tapi persatuan akan pecah gara-gara ego dan keangkuhan pribadi. Maka kembali ayat itu ditutup, fa'fu anhum, maafkan orang itu, wastaghfir lahum, berikan ampun, mintakan ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahannya. Wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hadirin rahimakumullah. Kisah dan ayat ini memberikan gambaran betapa solidaritas dibutuhkan oleh umat Islam. Soliditas sangat dibutuhkan juga. Apalagi kita sekarang memasuki bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan digambarkan oleh Rasulullah di antaranya adalah bulan barokah dan bahkan bulan soliditas. Di mana soliditasnya? Bulan Ramadan banyak orang yang bersedekah satu dengan yang lain. Bahkan kalau di dunia Islam itu kalau menjelang maghrib banyak orang yang duduk di depan rumah itu kemudian menyetop orang yang lewat, mengajak untuk berbuka bersama di rumahnya. Berhenti di sini, berhenti, buka di rumah saya, berhenti, buka di rumah saya. Ini menggambarkan betapa solidnya umat Islam, ajaran Islam, dari ajaran-ajaran puasa dan ajaran-ajaran Al-Quran. Karena itu, mari sekarang kita tanggal 14 bulan Sya'ban, yang nanti malam berarti nisfu Sya'ban. Nanti malam nisfu Sya'ban, Rasulullah dibangunkan oleh malaikat. Kata malaikat, ya Rasulullah, qum wa salli, bangun dan sholat. Rasul bertanya, kenapa? Memangnya malam apa? Malam ini, kata malaikat, malam nisfu Sya'ban, dan dibuka 300 pintu rahmat. Allah kemudian akan mengampuni seluruh umat manusia kecuali yang musyrik. Dan kemudian orang-orang tukang sihir, tukang tenung, tukang fitnah, dan orang yang memutus silaturahim. Ini semua menyebabkan ketidakutuhannya umat Islam dari hal-hal seperti ini. Mereka tidak mendapatkan ampunan pada malam itu. Maka nanti malam, yang belum pernah bangun malam, karena kita itu suka tidur, usahakan nanti malam bangun di malam hari.
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sedang membukakan pintu rahmatnya, akan memberikan ampunan kepada semua. Kalau Allah sudah mengampuni kita, kita kemudian berani mengampuni orang lain, memaafkan orang lain, bersedekah kepada orang lain, dan kemudian berbuat baik kepada orang lain, yakinlah soliditas kita akan kuat dalam kehidupan kita, tidak akan terpecahkan oleh apapun. Karena kita sudah saling membangun satu dengan yang lain dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui ampunan-ampunan kita. Sekali lagi kami mengajak, nanti malam nisfu Sya'ban, seluruh amal kita diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap saat amal kita dilaporkan kepada Allah, kita dalam keadaan berbuat baik, hati kita dalam keadaan suci, sehingga seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita sekalian untuk istiqomah dalam taat kepadanya dan istiqomah untuk meninggalkan maksiat kepadanya, sehingga kita tetap ada dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sekarang masuk dari karo jati langsung masuk ke kelas. Insyaallah sebentar. Alhamdulillah. Sehat. Pak, wes. Sehat. Assalamualaikum. Masih di Cipinang? Kota saya sekarang. Oh iya, stop saya. Ini bapaknya dulu bareng sama saya. Oh. Di mana? Di dia. Oh. Iya, waktu saya awal-awal di Vietnam bareng bapaknya. PNS juga? PNS. Bapaknya PNS. Mas, lanjut. Jadi apa sekarang? Jadi apa? Kabar? Kabar pada masanya kan. Siap. Bentar lagi jenderal. Siap. Amin. Ini Syaban ya. Syaban. Nanti malam dapat Quran. Rahmat dari Allah. Kasubahnya sama, Mas? pagi. Oh, pagi. Siapa nih? Kasubahnya pagi. Oh, Ibu Kori. Balik mana? Balik apa? Kasubahnya Ibu Kori. Oh. Balik kabar. Siap. Kalau ini orang yang mengolah pikirannya orang. Pikirannya orang. Ada mana? Jasinan. Alhamdulillah. Ya, susah banget. Mas. Siap. Terima kasih banyak. Mohon doa restunya, Mas. Amin. Insyaallah kita doa. Ya, Jenderal. Jenderal sama jenderal. Siap. Meeting itu panitia pernikahan istrinya Pak. Oh iya. Kak, kita berangkat nggak? Berangkat kemana ya? Jadi petugas nggak? Belum tahu. Belum ada berita.